Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi HCC Families, apa kabar? Saya berharap sepanjang hari ini kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Tapi sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, mari kita memuji Tuhan dulu. Saya mau membacakan satu ayat yang terdapat di Yohanes 3. Ayat ini sangat menguatkan buat saya karena cinta Tuhan buat saya dan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, apapun yang mengganjal di hati saudara, Tuhan Yesus selalu baik, cintanya selalu baru setiap hari. Untuk itu mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebab cintanya luar biasa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih.
semua. Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, pada saat ini saya rindu kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya siapkan dalam Rut 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23. Rut 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh karena Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikian Rut tetap dekat pada pekerja-pekerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita itu akan selalu penuh makna jika hati kita mau selalu memberi. Katakan amin. Nah, Mother Teresa pernah mencatat dalam satu bukunya, dia katakan begini, "Jangan pernah takut memberi, tapi jangan memberi dari kelebihan Anda. Berikan di mana Anda hal itu sukar bagi Anda." Artinya apa Bapak Ibu? Saat kita memberi, pada saat kita mengalami kelimpahan itu biasa. Tetapi ketika kita memberi dalam keadaan sulit, itu hal yang luar biasa. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama belajar pada satu tokoh Alkitab. Dalam teks ini kita akan belajar kepada pribadi Boas. Bagaimana Boas itu punya kemurahan hati. Coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, bahkan ini Boas punya perkataan, "Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Saudara, hal yang pertama kita belajar dari kemurahan hati Boas adalah kemurahan hati Boas itu berdasarkan niat. Kenapa saudara? Karena di sini dikatakan, dia katakan kepada pekerja-pekerjanya, haruslah kamu sengaja, ya, dia perintahkan kepada karyawannya supaya mereka menarik sedikit-sedikit dari jelai supaya itu tertinggal dan itu bisa dipungut oleh Rut. Saudara, ini artinya kemurahan hati Boas adalah pemberian yang disengaja, pemberian yang direncanakan. Saudara, dia punya niat yang baik, dia punya rencana untuk bisa memberkati, bisa memberikan kepada Rut, dan dia perintahkan kepada para karyawannya. Saudara, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita belajar dari kemurahan hati Boas adalah yang kedua, kemurahan hati Boas itu tepat pada sasaran. Kenapa saudara? Karena Boas ini memberi kepada janda. Ya, Rut dan Naomi adalah janda. Nah, mereka ini adalah tidak punya pekerjaan tetap. Mereka tidak punya suami, saudara. Mereka memang benar-benar janda yang tidak punya apa-apa. Nah, oleh karena itulah timbul belas kasihan Boas
menolong, bahkan memberi kepada Rut, saudara. Saya mau katakan bahwa kemurahan hati Boas itu tepat pada sasaran. Nah, ketika kita mau bermurah hati, kita mesti lihat ini tepat sasaran atau tidak, saudara. Ini apa yang kita bagikan ini tepat pada sasaran atau tidak. Karena saat kita bermurah hati pada sasarannya, tepat pada sasarannya, itu sangat bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita bermurah hati dan tidak tepat pada sasaran, saya pikir itu bukan hal yang baik, tetapi akan jauh lebih baik ketika kita bermurah hati kepada pribadi yang tepat. Kemudian, hal yang ketiga, kemurahan hati Boas itu berlimpah. Kenapa saya katakan berlimpah, saudara? Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-17 dari Rut 2. Maka ia memungut di ladang sampai petang, ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara, kalau kita meneliti seeva jelai banyaknya itu sama dengan 13 sampai 15 kilogram jelai. Artinya apa? Memang sepintas Bapak Ibu kalau kita perhatikan itu sepertinya hanya sisa ya. Hanya sisa saja yang diberikan oleh Boas melalui karyawannya, dia katakan. Tetapi ketika dihitung, ketika waktu itu Rut memungut itu sampai petang, itu rupanya seeva jelai sama dengan 13 sampai 15 kilogram per hari. Artinya pemberian Boas itu adalah berlimpah, itu cukup banyak, saudara. Kalau sehari kita dapat 13 sampai 5 kilo, kalau mungkin kita bekerja berapa hari itu, saya pikir itu hal yang banyak, itu sangat berlimpah. Artinya pemberian Boas itu tidak setengah-setengah, dia memberikan yang terbaik. Kemurahan hati Boas itu adalah berlimpah. Nah, saudara, kita sama-sama belajar dari kehidupan Boas bahwa dia memiliki kemurahan hati, ada niat. Dia rencanakan ketika dia mau bermurah hati kepada seseorang. Bagaimanakah dengan saya dan saudara? Apakah kita menjadi pribadi yang merencanakan sesuatu ketika kita akan mendolong atau memberkati orang lain? Kemudian yang kedua, kemurahan hati Boas tepat sasaran. Ketika kita bermurah hati itu harus tepat pada sasaran. Kemudian yang ketiga, ketika kita bermurah hati itu berlimpah, tidak setengah-setengah. Biar firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa. Biar firman yang boleh kami dengarkan menjadi rema bagi setiap kami. Kami menjadi pribadi yang murah hati. Kami bisa menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Engkau yang terus meneguhkan setiap kami. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pribadi yang bermurah hati, sama seperti Engkau adalah murah hati. Kami akan memulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau yang menuntun langkah hidup kami, dalam pekerjaan kami, di kampus kami, di sekolah kami, dimanapun kami pergi dan berada sepanjang hari ini. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami mulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.